Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya seperti biasa, Mari mewajibkan diri harus sampaikan dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu ya berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Ace. Berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Ya. Kemudiannya ada di sini. Oh, orang ini nampaknya kayak ketar-ketir ini ya, gara-gara kamu ya. Di situ. Semacam kayak kamu nunjukin kepada dia bahwa dia itu tuh gak berdaya gitu loh. Dianya itu tuh gak mampu, dia itu tuh gak bisa ya, gak mampu, gak bisa untuk menentukan diri dia sendiri, dia mau seperti apa, ingin kayak gimana gitu ya. Kayaknya kamunya itu tuh powernya terlalu besar gitu loh. Jadi sehingga kamu mampu ya, walaupun kamu tanpa usaha ekstra, tapi kamu mampu membuat seseorang ini tuh mau ndak mau harus tunduk patuh ya sama kamu. Mau nggak mau dia akhirnya jadi kayak terseret, tenggelam gitu ya kepada arusnya kamu. Gitu loh. Padahal ada beberapa hal dalam hubungan kalian ini yang sesungguhnya bikin dia itu tuh tidak nyaman. Jadi kalau Mari bilang orang ini tuh tidak bisa ya menikmati relationship ini sama kamu. Nggak bisa. Ada banyak tekanan-tekanan terutama secara mental yang dialami oleh si pasangannya kamu ini. Gitu. Satu sisi ingin lari dari kamu. Satu sisi ingin berakhir dari kamu. Satu sisi dari dirinya dia ya. Tapi satu sisi lagi kok kayaknya nggak berani. Nggak berani lepas dari kamunya. Takut misalnya kamunya itu tuh berang ya. Kamunya ngamuk, marah gitu ya. Takut nanti kamunya itu tuh tersinggung. Takut kayak disakiti oleh kamu. Gitu loh. Kamu ini baik-baik gitu ya. Baik orangnya. Tapi jangan-jangan dia punya pemahaman bahwa orang baik kalau disakiti ngeri. Nah, jadinya dia tuh dilema. Dilema di sini. Kalau seandainya sosok seseorang yang bikin dia ini ngerasa ndak nyaman bukanlah kamu, dia bisa aja gampang kabur, pergi gitu ya. Tapi karena ini adalah kamu ya, itu ngeri-ngeri sedep juga dia di situ loh. Jadi kayak sementara waktu ini memang ya udahlah daripada bikin kamunya itu tuh keluar tanduknya kamu nengok dia gitu ya, keluar lidah siletnya kamu ke dia, ya udahlah dia manut aja gitu loh. Asalkan kamu senang gitu. Namun ketika dia punya pikiran asalkan kamu senang aja, tapi ternyata resikonya untuk dia itu tuh justru sebaliknya. Kamunya seneng, kamunya happy, dianya sakit kepala, dianya stres sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang seseorang itu nganggep ini kayak neraka ya bersama dengan kamu. Kayak neraka. Ini tuh seperti sebuah penyiksaan. Bikin sakit tapi tidak melukai. Gitu ya. Jadi gimana ya? Mari bilang ya itu tadi lah. Kayak berada di neraka. Ini bukan berlebihan Mari ngomongnya ini. Tapi memang itu yang dia alami gitu loh. Ya. Ini satu hal yang tidak dia prediksi bakalan bisa
dia alami dalam hidupnya. Nah, jadi untuk mengantisipasi keadaan yang dia anggap tidak mensupport rasa bahagianya dia, rasa tenangnya dia, rasa damainya dia nggak tahu gitu loh ya. Cara ngadepin orang kayak kamu ini tuh gimana baiknya, dia nggak dapat clue-nya gitu ya. Nah jadi kayak seperti kerbau yang dicocok hidungnya gitu model dia ya, analoginya ya. Dia kerbau yang dicocok hidungnya, pengen berontak tapi takut sakit. Nah tapi bertahan juga tidak lebih baik. Bertahan juga tidak lebih. Jadi nampak-nampaknya apa yang menjadi isunya dia, bisa-bisa ini tuh kamu gak sadarin nih. Bisa-bisa kamu gak sadari karena dia, tadi kata Mari kan, dia akan berakting itu. Kamu bilang ke kiri, oke ke kiri. Kamu bilang ke kanan, oke ke kanan. Kamu bilang maju, maju. Kamu bilang mundur, mundur. Jadi kamu bisa itu gak tahu apa yang menjadi beban bagi si pasangan kamu ini. Mana lagi kalau untuk ngomong sama kamu dianya takut. Menyampaikan belak-belakan. Aku tuh sebenarnya gak nyaman sama kamu. Aku sebenarnya gak cinta sama kamu. Aku sebenarnya gak suka punya hubungan mesra sama kamu. Mau ngomong kayak gitu kan gampang tuh sebenarnya ya. Nah, tapi tidak kalau dengan dirimu. Takut akan konsekuensi. Gitu loh. Nah, makanya dia pendem sendiri aja ini. Rasa tidak nyamannya dia ini. Pura-pura dia akan memakai topeng manis, topeng bahagia, topeng gembira, topeng manis di hadapannya kamu. Gitu. Dia enggak boleh tunjukin wajah aslinya dia. Tapi dia akan tunjukin wajah-wajah mana yang kamu sukai. Itu aja. Itu loh. Itu aja yang dia pakai. Dan ya namanya ini tuh sebuah kepalsuan ya. Punya konsekuensi. Ya bikin dia jadinya makin tertekan. Mungkin ketika kamu mendengarkan pembacaan ini. Apa sih Cici Mari ini ngomong apa? Lah orang kami baik-baik aja kok. Orang dia tuh nunjukin dia romantis kok sama aku. Dia bilang cinta kok sama aku. Dia peduli banget sama aku. Kami hahaha kok. Kami teleponan rajin kok. Ketemuannya sering kok. Ya, dia nggak marah-marah, dia nggak kelihatan sedih, dia nggak kelihatan stres itu. Kamu bisa aja membantah bacaannya Mari ini, gitu ya. Nah, karena itu tuh satu hal yang wajar. Seperti bacaan Mari barusan. Dia nggak akan tunjukin kulit aslinya dia ke kamu. Kulit yang memang mau kamu lihat saja. Itu yang dia tampilkan di sini. Itu ya. Jadi kalau mau ngomong secara langsung juga memang beberapa bisa kayak nganggep ini barang sia-sia. Ini kerjaan sia-sia. Mungkin ya beberapa tuh udah sempet ngomong dulu sama kamu, Beb aku gak sukanya begini, aku gak senengnya gitu. Aku sebenarnya gak mau kok punya hubungan pacaran sama kamu. Tapi mungkin kamu yang kayak mencoba meyakinkan dia, jadi dianya tuh gak tega. Gak tega menolak kamu, gak tega nyakitin kamu, gak tega ngebantah kamu. Gitu ya. Atau ya tadi langsung aja udah takut aja udah mau ngebantah kamu. Enggak lah, coba dulu lah. Jangan kita pisah sekarang. Kita coba dulu jalani untuk sementara. Nanti kalau kamu nggak seneng itu tuh, ya udah nggak apa-apa kita pisah. Misalnya kata kamu, ya udah nengok kamu percaya diri seperti itu, atau vice versanya, jangan-jangan kamu kayak nunjukin memelas gitu ya. Jadi takut dinampak seperti dia orang yang tegaan ke kamu gitu lah. Jadi Mari bilang itu tadi ya, bahwa dia tuh menyeret dirinya dia untuk tetap tampil baik di depan kamu. Padahal kalau dia mau jujur, enggak aku nggak mau begini.
Aku males teleponan, aku males chattingan, aku nggak mau ketemuan gitu. Nah, Mari bilang sebenarnya kamu itu tuh nggak ada kok nyakitin dia, yakin Mari. Apalagi Mari lihat energi dari kartu tarotnya kalian, nggak ada kamu nyakitin dia. Kamu malah sweet banget, kamu romantis, ya kamu peduli, gitu ya. Mari bilang sih nggak ada salahnya kamu. Cuman nampak-nampaknya ya, memang bukan kamu yang dia inginkan gitu lah. Bukan kamu pasangan yang dia harapkan. Atau sudah sempet habis chemistry-nya gitu ya. Habis perasaan tertarik seneng sukanya itu tuh ke kamu. Gitu loh. Jadi ini seperti kayak menunda-nunda, akhirnya dia ya karena kamu baik gitu ya. Jadi dia bisa menunda-nunda dulu lah untuk ngasih kamu kabar buruk. Kalau dianya itu tuh tidak bahagia dengan kamu. Kalau dianya itu tuh ingin tanpa kamu gitu loh. Kalau kamu ya makin kesini, Mari nampak sih justru makin yakin ya dengan hubungan kalian ya. Makin yakin. Kamu malah makin sayang. Kamu makin cinta sama dia. Gitu ya. Sepertinya dia ini tuh udah ndak asing lagi lah bagi kamu. Walaupun katakan kalian ini masih pacaran gitu ya. Tapi mari lihat kamu kayak pacarannya itu tuh bukan hanya sebatas pacaran aja sama dia ya. Tapi kamu mau tuh pacarannya kalian kayak ada maknanya gitu loh. Ada artinya gitu kan maunya kamu. Kamu bukan menjadikan dia sebagai alat permainannya kamu. Pemuas hasrat nafsunya kamu saja. Gitu ya. Kamu bukan mau memanfaatkan dia. Gitu ya. Sekiranya pun di situ tuh ada benefit yang kamu harapkan dalam hubungan sama dia. Tapi mari lihat energinya kamu itu tuh ngerti kok harus ada adegan hitung-hitungan simbiosis mutualismenya. Kamu kasih aku ini, aku kasih kamu itu. Gitu ya. Ada adegan acara barternya gitu loh. Ada barternya. Kamu bikin aku happy, aku bikin kamu gembira. Ya, kamu kasih aku satu, aku juga balikin ke kamu satu. Gitu. Mari bilang sih kamu nggak nuntut sebenarnya ya. Kamu nggak maksain dia nih. Kamu nggak boleh pergi dari aku ya. Kamu harus terus jalan sama aku. Mari bilang bisa aja kamu itu tuh nggak maksa dia. Tapi mungkin untuk meyakinkan dia, gitu ya. Meyakinkan dia masih mau ngelanjutin relationship dengan kamu. Gitu. Kalau gaya intimidasi, gaya preman gitu ya. Mari nampak enggak menjadi stylenya kamu walaupun kamu bisa. Namanya kan orang Leo ya. Jangan main-main kalau sama orang Leo. Baik itu tuh cewek sekalipun ya. Bisa aja. Tapi di sini tuh mari lihat kamu enggak mau main-main kotor kayak gitu ya. Mau mainnya itu tuh baik-baik aja. Gitu loh. Enggak ada salahnya kamu enggak yang nekan-nekan dia gimana gitu. Mungkin memang kamu menuntut, bukan menuntut, tapi kamu mengharapkan ya. Kamu mengharapkan si dianya itu tuh setia. Ya. Kamu mengharapkan dianya itu tuh mempertimbangkan kamu di dalam setiap keputusan-keputusannya dia. Dia tahu ya bahwa dia harus kasih waktu sama kamu. Ya. Harus tetap menjaga komunikasi yang baik. Ya, interaksi yang selalu sambung menyambung gitu ya. Bukannya kayak teleponan hari ini besoknya tidak. Lusanya baru teleponan chattingan lagi. Terus 3 hari berikutnya enggak. Mari lihat kan kamu enggak mau yang gitu hubungannya ya. Ya udah barang 5 menit 1 hari harus ada nih. Teleponannya, chattingannya minimal. Video callannya. Seminggu sekali ya selain sebuah hubungan kan. Seminggu sekali ya ngedate gitu ya. Hal-hal yang wajar sih kalau melihat dari permintaannya kamu di hubungan ini. Cuman hal yang wajar bagi kamu, hal yang mudah dikerjakan menurut kamu, tapi ternyata hal yang sulit bagi dia tidak gampang dikerjakan oleh dia. Ternyata begitu kalau mari nampak. Jadi mungkin kayak
Kalau boleh saran ya, ngajak dia ngobrol. Kamu ajak dia ngobrol. Kamu gimana sih di hubungan sama aku gitu. Ya, kamu jujur aja dan kamu siap aja dengan kejujuran. Mana tahu dengan dia sampein unek-uneknya dia ngerasa plong dan kemudian ada datang keikhlasan ya untuk jalani hubungan sama kamu. Kalau sekarang ini jangankan ikhlas, ridho aja pun berat, harus menyeret diri. Kesian juga ya, kamunya happy dianya tidak. Itu kan bukan hubungan yang sehat ya. Tapi kamu juga dengan gagah, lapang dada gitu ya, rendah hati untuk mendengarkan dia. Syukur-syukur dapat solusi gitu loh. Kayak gimana biar dia itu tuh juga sejahtera. Lahir batinnya dia bersama dengan kamu. Jadi bukan hanya kayak hubungan ini tuh tujuannya untuk dirimu semata, tapi juga untuk dia. Gitu loh. Kan enak ya kalau dalam hubungan itu tuh ada dua orang yang sama-sama bahagia. Ya, sama-sama nyaman. Gitu loh. Sama-sama merasa aman, merasa tenang. Biar langgeng dia. Harmonisnya itu tuh biar bisa berkepanjangan. Gitu. Dengerin dulu apa sih yang menjadi unek-uneknya dia. Gitu ya. Di sana. Dan kamu juga jangan hidup dalam kepalsuan dengan dia. Nanti jangan suatu saat dia meledak gitu ya. Meledak dia, kemudian jadi riuh hubungan. Kaget pula nanti kamu. Sebenarnya aku tuh dari tahun 2026 bulan Agustus, aku udah gak cinta sama kamu. Aku udah gak sayang. Aku terpaksa sama kamu. Aku tersiksa sebenarnya dengan kamu. Kan sakit juga ya kita dengerin ketika kita menganggap bahwa seseorang itu tuh bahagia, merasa nyaman dengan kita, tapi ternyata dia terbelenggu dengan penderitaan sama kita ya. Apalagi kalau misalnya simpatinya kamu itu tuh menyala ya, kamu bisa aja itu tuh kayak ngerasa bersalah. Oh ternyata dia tidak bahagia kok selama ini dengan aku. Kan sedih juga ya dengar-dengar kayak gitu. Kalau yang bagi empatinya tinggi ya. Tapi kalau empatinya nggak tinggi tuh kan bisa masa bodoh gitu ya. Lihat-lihatlah dirinya kamu ini tuh empatinya besar, menyala atau tidak gitu ya. Tapi ya kalau hubungan sehat sih mestilah ya, mesti kita juga tahu kabar sesungguhnya tentang pasangan kita ini, bukan kepalsuan yang dia tunjukkan ke kita gitu ya. Nah di sana kesian juga, gitu ya. Nah jadi ada ketimpangan lah dalam relationshipnya kalian. Kamunya melihat cahaya terang, cahaya matahari, cahaya bulan bersinar, bintang berpindar, pelangi berwarna-warni di langit sana. Sementara dia mencekam, kelam, kelabu. Kesian. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Aries, ada di sana Leo, kemudian di situ Sagittarius, kemudian energi dari Libra, Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.